Kalian udah pernah dengar gak sih soal IKN? Atau pernah dengar soal uang triliunan rupiah buat dana desa? Tapi kenapa ya? Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Kemiskinan terus juga ketimpangan di pedesaan itu masih jadi PR besar buat kita. Apa yang salah sih dari cara kita membangun? Hari ini kita bakal cari tahu bareng jawabannya. So prepare your mind for some mind blowing facts. Sama kita, Yidi, Yusril, Indana, Betty. Tema kali ini kita bakal bahas super relevan and agak deep dive dikit gitu ya mengenai soal ketimpangan di pedesaan based on 3 artikel yang telah kita ulas, kita baca bareng-bareng. Ini tuh kayak lampu kuning buat kita. wih, apa tuh Kak? Spill dong. Iya, jadi ikutan kepo. Kepo. Daripada kelihatan gimmick banget, langsung aja aku ungkapin. Yang pertama, let's get straight to it. Dari 3 artikel yang kita baca, yang pertama itu ada Superhero Indonesia Data Desa Presisi. Desa, Data Presisi, dan Pemuda. Kemudian juga ada jurnal yang berjudul Analysis of Spatial Inequality and Rural Development in Supporting Region for Nusantara Capital City Indonesia. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, ada artikel dari Kompas ID yang berjudul Lampu Kuning Indonesia dari Desa. Kira-kira first question buat kita diskusi gitu ya, apa sih yang masalah paling krusial yang kalian temuin gitu dari ketiga artikel ini? Kalau dari yang gue tangkap ya, masalah utamanya itu ketidaksesuaian data antara yang dipunya pemerintah, data makro, sama realita di lapangan, data mikro. Pemerintah bilang angka ketimpangan sama pengangguran itu rendah, tapi hasil studi data Desa Presisi (DDP) di 171 desa di 10 provinsi nunjukin hal yang beda banget tuh. Misalnya tingkat pengangguran di Bali dan Nusa Tenggara itu sampai 22,31%, jauh di atas angka nasional. Right, dan itu nyambung banget gak sih sama isu ketimpangan spasial? Itu bukan cuma soal perbedaan kaya dan miskin, tapi juga soal akses ke fasilitas nih. Artikel jurnal itu kan juga bahas gimana desa-desa di Penajam Pasir Utara yang notabene tuh deket banget nih sama IKN, itu justru punya akses yang terbatas banget ke layanan publik kayak sekolah, terus juga rumah sakit. Jadi proximity geografis itu nggak selalu jadi jaminan ya. Bener banget sih, my opinion gitu ya, kayak ironi. Deket banget sama pusat tapi malah ketinggalan, kayak hubungan. Aduh. Oke, paham kan? Ya, Oke, menurut gua ada lagi nih teman-teman. Kualitas sumber daya manusia SDM yang rendah pula itu jadi masalah krusial menurut aku. Kualitas sumber daya manusia, terus indeks pembangunan manusia di pedesaan itu masih rata-rata kategorinya sedang di angka 61,96. Bandingin sama angka nasional yang 72,91. Ini nunjukin kalau akses pendidikan, kesehatan, dan daya beli warga itu masih kurang. Jadi masalahnya itu data yang nggak valid, ketimpangan akses sama kualitas SDM nih. Nah, apa yang bikin ini semua terjadi? Faktor penyebabnya apa dan dampaknya gimana tuh? Kalau penyebabnya sih kompleks ya kalau kita omongin penyebabnya nih. Pertama, itu karena perencanaan pembangunan yang nggak berbasis data yang presisi. Selama ini perencanaan itu kan cuma berdasarkan kira-kira atau data makro dari atas, bukan dari kebutuhan real masyarakat desa. Akibatnya program pembangunan sih jadi nggak tepat sasaran. Oke, harus dari bottom up gitu, jangan top down. Plus ada juga fokus pembangunan yang nggak seimbang nih teman-teman. Artikel yang terakhir itu bilang kalau pembangunan desa lebih prioritasin infrastruktur fisik daripada kesejahteraan warga. Jalan aspal sih dibangun, tapi warganya nggak punya akses ke layanan dasar. Ini kan ketimpangan banget gitu. Oh iya. Jadi kayak pembangunan itu cuma buat pamer aja ya. Dan itu diperparah juga gitu sama faktor non geografis, kayak kelembagaan lokalnya nggak efektif, terus juga kebijakan yang seringkali mengabaikan
disparitas di tingkat lokal gitu. Oh ya, terus dampaknya ya jelas gak sih, siklus kemiskinan dan ketertinggalan itu terus jadinya berulang gitu. Orang yang enggak terdata, enggak dapat bantuan, akses pendidikan terbatas, bikin kualitas SDM-nya tuh jadi rendah, yang akhirnya bikin mereka susah dapat kerjaan yang layak. Ini juga bisa memicu kerusakan dan kehancuran sih menurut aku ya, karena eksploitasi pembangunan yang serampangan. Oke, jadi itu tuh gambaran masalahnya. Sekarang dari artikel-artikel ini, apa aja sih yang udah dilakuin sama pihak-pihak buat ngatasin hal ini? Pihak-pihak terkait itu khususnya peneliti dari IPB University itu udah ngembangin metode yang namanya data desa presisi kan, yang udah disebutin dari DDP. Ini tuh pendekatan yang gabungin sensus, pemetaan spasial pakai drone, sama partisipasi masyarakat tuh. Tujuannya buat ngumpulin data yang super akurat sampai ke level individu by name, by address, dan by coordinate. Selain itu, ada juga kenaikan dana desa dari pemerintah nggak sih? Meskipun ini tuh harus disikapi hati-hati ya. Setuju. Karena jangan sampai desa ini cuma jadi objek pembangunan doang tanpa memberdayakan ke masyarakatnya. That's right, that's point. Kemudian juga nih teman-teman, di artikel Superhero Indonesia, penulisnya juga bilang kalau pemuda di desa itu dilibatkan pula dalam proses DDP, data desa presisi tadi gitu ya. Mereka jadi garda terdepan nih buat ngumpulin data. Ini langkah yang bagus banget sih menurut aku, karena buat membangun kesadaran and awareness gitu buat pemuda akan pentingnya data-data di desa mereka. Betul banget. DDP ini juga udah dipakai buat mengukur ketimpangan pakai beberapa indeks ya kalau nggak salah. Apa aja tuh? Kayak pertama nih RDI Regional Development Index buat akses fasilitas. Terus ada juga HDI Human Development Index buat kualitas SDM. Dan juga WI atau Williamson Index buat ketimpangan ekonomi. Nah, dengan begitu, kebijakan yang dibuat pasti bisa lebih tepat sasaran. That's the point. Jadi udah ada langkah-langkah konkret gitu ya tentang DDP ini, kayak DDP gitu contohnya. Tapi kan ini masih jadi PR besar gitu ya. Oke, selanjutnya kita discuss mengenai gagasan atau tindakan yang bisa kita lakuin untuk langkah preventif mungkin teman-teman atau para pemangku kepentingan stakeholder buat benar-benar mengatasi gitu ketimpangan struktural ini. Menurut gua ya, yang paling penting itu kan mengubah paradigma pembangunan nih. Oke. Desa itu harusnya jadi subjek pembangunan, bukan cuma objek. Oke. Jadi bukan cuma dikasih program dari atas, tapi juga diberdayakan untuk merencanakan dan mengelola pembangunan mereka sendiri. Ini tuh yang disebut pendekatan berbasis keadilan spasial. Benar banget, dan itu butuh keterlibatan semua pihak nih. Pemerintah desa harus dibantu sama akademisi kayak IPB University yang punya metode DDP. Masyarakat terutama pemuda harus terus dilibatkan biar mereka aware dan punya ownership atas data mereka sendiri. Jadi menurut aku gitu ya, bisa disimpulkan kita itu perlu adanya kolaborasi pentahelix nih teman-teman. Dari pemerintah, akademisi, masyarakat juga perlu dilibatkan, terus juga dunia usaha dan tentunya juga media gitu. Exactly, dan yang gak kalah pentingnya tuh investasi di SDM. Setuju. Tadi kan kita udah bahas nih di IPM, di pedesaan masih rendah. Jadi program-program pengembangan kapasitas buat warga, pendidikan yang lebih baik, dan juga akses kesehatan yang merata, itu harus jadi prioritas menurut aku ya. Karena apapun programnya, kalau SDM-nya enggak siap, ya hasilnya nggak akan optimal. Terus pembangunan yang inklusif jangan cuma fokus ke desa-desa yang dekat jalur utama atau pusat pemerintahan aja nih. Harus ada political will buat menjangkau desa-desa terpencil yang selama ini ketinggalan. That's right, ini juga nyambung nih sama artikel dari Superhero Indonesia yang bilang kalau no one left behind gitu. Itu maksudnya jangan cuma jadi jargon aja, tapi DDP itu bisa jadi alat gitu buat memastikan semua warga itu terdata dan juga dapat manfaat dari development pembangunan itu sendiri. Oke, menarik banget gitu ya obrolan kita, tak terasa udah hampir 10 menit teman-teman hancur. Tapi kehancuran ini jadi bahan diskusi bener-bener buat build up and grow up value kita sebagai pemuda gitu ya. Menarik banget obrolan kita. Kesimpulannya teman-teman, masalah ketimpangan struktural di desa itu nyata dan kompleks banget.
Iya. Perlu ada perubahan fundamental juga, mulai dari cara kita melihat data sampai cara kita membangun, terutama dari paradigma masing-masing sih, itu harus diubah. Iya. Iya. Nah nih buat kalian yang dengerin nih, ini bukan cuma masalah pemerintah, tapi ini tuh juga termasuk masalah kita semua. Kalau kalian anak muda yang tinggal di desa, cobalah mulai aktif di kegiatan desa. Dan kalau kalian mahasiswa, coba deh cari cara biar berkontribusi. Ingat, superhero Indonesia itu ada 3 sosok: desa, data presisi, dan pemuda. Dan kita semua bisa jadi bagian dari itu, guys. Oke, that's a wrap, teman-teman. Jadi ingat, kita pemuda harus yang bisa menjadi penggerak kecil perubahan apapun itu, tapi bisa berimpact besar untuk yang ada di sekeliling kita. Oke, thanks banget buat Betty juga Indana. Hopefully ya obrolan kita bisa jadi trigger nih, warning juga buat teman-teman semuanya untuk lebih aware dan peduli gitu sama desa-desa yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kita Yibi, Yusril, Indana, Betty, and see you.